Aneh ya? Kita ada jokes, kita badut. Kita dijuluki sama normis pada waktu itu, kita dibilang badut. Welcome to keluarga Wibu. Wibu akan menguasai dunia. Ya, di dunia kita akrab dengan yang namanya komunitas. Sejak tahun 1945 kita sudah berorganisasi, berkumpul. Nah, setelah merdeka pun kita berorganisasi. Delik-delik ya? Iya. Delik-delik pada waktu itu. Tapi semenjak era setelah reformasi, kita jadi banyak berkumpul, terutama ketika kita mempunyai kesukaan atau hobi yang sama. Nah, di dunia wibu atau Jejepangan juga ada perkumpulan yang kita sebutnya itu adalah komunitas. Kali ini kita bersama dengan salah seorang founder komunitas. Komunitas apa? Kosura. Oh, Kosura. Tapi kan dipelesetno komunitas puisi kemana. Oke. Kita bersama dengan founder komunitas terbesar di Jawa Timur, Kosura. Yeay. Oke. Terima kasih. Ya, selamat datang. Kok jadi selamat datang di restoran. Ya, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Oki Pradana Bakti, bisa dipanggil Okai. Saya Surabaya asli dan saya salah satu founder Kosura. Ini langsung perkenalan boleh ya? Oh, boleh. Langsung. Boleh. Belum disuruh kenalin, saya kenalin sendiri ya. Kebiasaan. Nah, itu tadi saya salah satu pendiri Kosura dari 8 orang ya. Yang terekspos ya, kalau menurut saya yang terfoto karena waktu itu yang bercosplay di tanggal 28 Oktober 2007, 17 tahun yang lalu itu 8 orang. Ada yang nggak terfoto? Iya. Kenapa? Ada Dia yang foto berarti. Saya juga lupa. Saya juga lupa yang ngefoto itu juga siapa. Saya juga nggak kenal karena memang itu awal-awal pertama saya cosplay. Jadi belum kenal banyak orang, banyak teman begitu. Karena di waktu itu kita jalan-jalan. Ini langsung aja boleh? Boleh. Langsung cerita ya. Oh, langsung cerita. Jadi di 8 orang itu saya sebutkan. Yang pertama itu, ketua pertama saya itu nama panggilannya Kyo ya. Kalau nama aslinya saya lupa. Terus yang kedua saya juga selaku ketua kedua setelah Kyo. Terus yang ketiga ada Kie, ini panggilan ya. Sekarang ada nama Kie, ada Kae, ada panggilan ya. Karena gitu, nama asli saya agak lupa ingat. Kie sama Rie dan Rie, iya. Kamu aja pasti susah. Saya aja sampai sekarang kadang kepelicuk bilang Rie itu saya Kie. Saya mau manggil Rie, manggilnya Kie. Gitu. Ya nanti ditonton ya Kie Rie ya di Jepang. Yang Rie ini sekarang posisinya di Jepang. Dia bekerja di Jepang. Sudah 10 tahunan dia sudah di sana. Kosura cabang Jepang. Iya. Bisa jadi. Bukan cabang. Bisa jadi. Karena beberapa member Kosura mungkin 5 sudah tinggal di Jepang. Anak Kosura kemungkinan 5 totalnya itu tinggal di Jepang, tapi untuk di mana kota-kotanya saya nggak paham, cuman mereka sudah tinggal di sana. Kalau ini ya di komunitas Jepangan itu memang kepingin ke Jepang. Bener. Impian setiap para wibu di Indonesia jalan-jalan ke Jepang atau tinggal di sana gitu. Terus yang keempat ini Rie, dia alhamdulillah masih aktif seperti saya, tinggal di Surabaya. Terus ke tadi berapa? 5 itu ada Wulan dan yang sing jeneng iki ya, normal ya. Normal Iwul. Kita manggilnya Iwul, dia namanya aslinya Wulan, Iwul. Dia tinggal di Jakarta sekarang. Dan jadi normis ya, rumah tangga biasa. Terus Rifka, dia tinggal di Bangil ya, di Pasuruan, dan juga sama dia sudah menjadi normis, sudah berumah tangga. Yang ketujuh ada Mbak Intan, dia tinggal di Lamongan, sama dia juga sudah berumah tangga dan jadi normis. Yang terakhir ini Mbak Bram. Ini sebenarnya
Ya. Namanya Bram tapi kok Mbak? Ya, Mbak, ya ini dengerin ya, salah satu yang shock dengan namamu. Aslinya ini namanya Bram. Anggra ini Bramanti atau kebalik, Bramanti Anggra ini aku lupa. Bramanti masih boleh, masih bisa jadi cewek. Bahkan nama di keluarga panggilan namanya Angga. Hah? Tambah cowok lagi. Iya Mbak Bram, kita manggilnya Mbak Bram. Anggra ini. Anggra ini, Bramanti Anggra ini. Nah, itu total 8 yang Mbak Bram ini tinggal sekarang di Malang. Dan suaminya seorang cosplayer juga. Oh, nambah circle Orang Malang juga. Suaminya juga salah satu orang yang berpengaruh di percosplayan Indonesia bahkan. Sudah level internasional. Indonesia internasional. Namanya Mas Amin, Muhammad Amin, itu suaminya sekarang, dan si Mas Amin ini membuat kostum Kamen Rider, spesialisnya dia Kamen Rider. Dengan kedetailan dari 100% detailnya dia untuk membuat itu 90% lebih. Gitu. Ada ini ya, ada kadarnya sampai 90%. Ya, kemiripan 90%. Kenapa nggak dia aja yang jadi Kamen Rider? Kenapa nggak dia aja yang jadi Kamen Rider? Jauh rumahnya Kak, malah. Ya nanti boleh aja kalau mengundang Mas Amin. Wah boleh dong. Podcast ke sini boleh. Ayolah Mas. Dia sudah mancanegara ya. Mancanegara. Pesanannya dia, terus namanya dia juga sudah melalang buana di Indonesia sama mancanegara. Nanti nggak apa diundang juga aja boleh. Oke siap. Itu tadi 8 pendiri Kosura yang terekspos yang ada fotonya. Mungkin nanti dilihatkan foto di sini ya. Kak Rentot ya. Di sebelah sini ada fotonya yang lama itu. Selamat menjelajahi Facebook Anda. Ya, ada kok ada. Di Facebook ada. Nanti silakan di add ya fotonya di situ. Ada kita berdelapan. Dan itu fotonya di TP1 di bawah. Di depan yang jual-jual merchandise di Jepangan itu loh, aku lupa namanya di bawah itu. Ada di bawah pojok sebelah kiri, aku lupa nama tokonya. Kita foto di situ karena ketidaksengajaan. Dan ini langsung ke cerita, gimana sejarahnya atau gimana? Ini saya yang bikin pertanyaan, saya yang jawab. Gimana Mas ngomong? Iki makanya kita bingung iki apa. Gimana silakan bertanya. Pada waktu itu, waktu yang di foto itu tadi, jumlah anggotanya berapa? 8. 8. Di situ 8 itu aja. Tapi ada beberapa yang saya ingat orang bukan lebih menemani kita ya, atau dia juga join, aku juga nggak ngerti ya, saya juga nggak kenal. Ya apa, jadi dia temannya si teman-temanku ini. Mungkin hanya sekedar menemani mereka kan. Ya you know lah, kalau kamu menemani temanmu cosplay atau menemani suami istrimu cosplay, kamu jadi bagian bawa barang. Ya benar sekali begitu. Dan ya sampai sekarang saya nggak ngerti siapa masnya ini namanya sekarang di mana, dan apakah dia waktu itu hanya menemani atau juga ikut join. Ya saya bentar, kita bikin komunitasnya dadaan di situ, jadi tidak. Di situ kita sekarang komunitas. Iya. Jadi waktu proklamasi jalan juga. Benar. Jadi sewaktu kita jalan-jalan di TP itu tadi tanggal 28 Oktober 2007, kita tidak ada niatan bikin komunitas. Jadi hanya sekedar jalan-jalan aja. Kalau aku menyebutnya dulu itu co-street. Kalau sekarang Coswalk ya. Co-street, jalan-jalan pakai kostum. Benar. Nah, berharap dinilai. Nggak ada sih, nggak ada perlombaan, benar. Hanya jalan-jalan aja, memakai kostum, dan itu yaitu pertama kali saya cosplay memakai kostum Aburame Sinnoh di serial Naruto. Yang serangga itu. Di sini ya fotonya ya. Ada. Malu sih sebenarnya saya itu. Ya, tunjukkan cosplay pertama. Itu. Akhirnya dari sejarah itu awal saya masuk di kampus. Ini boleh saya cerita kampus saya di mana? Jadi saya waktu itu kuliah di Wijaya Kusuma di 2007. Kok tiba-tiba ada Kusuma itu yang di Duku Kupang. Iya, dekatnya itu yang tempat-tempat enak-enak itu ya. Sekarang udah nggak ada sih. Biasanya di situ juga. Udah tutup. Sedih berarti. Enggak sih, enggak.
Itu. Ya sudah jangan dibahas. Itu kan dibahas seru. Oh no. Oke, lanjut. Saya kuliah di Wijaya Kusuma. Waktu itu saya jadi maba dan saya join UKM atau kegiatan mahasiswa, kayak semacam OSIS. Bukan OSIS juga ya. Kalau sekarang di SMA itu sebutannya apa itu? Ikut silat, ikut ini apa itu sebutannya? Ekstrakurikuler. Ya. Bahasanya ekstrakurikuler ya kalau di kampus UKM. Nah, di situ ada mas-mas ini. Looks-nya ini keren. Wow. Apa itu outfitnya? Outfitnya itu keren. Jadi pakai ala-ala Naruto. Enggak lah. Enggak, outfit keren. Mungkin dia ini kan six pack kan keren. Astagfirullah, mancing ini ya. Nah, dia outfitnya keren, pakai apa sih bajunya Naruto itu nama Chunin ya, pakai jaket Chunin. Benar nggak? Chunin atau Chunin ya? Chunin ya. Tapi Jonin itu hijau ya, tapi dia mengoriginalkan jadi coklat. Kalau nggak coklat putih, krem. Saya inget banget. Itu karena outfit sehari-harinya dia mesti pakai itu. Oh, itu tiap hari. Itu tadi ketua Siapa nama orang itu? Namanya Kyo, dia ketua Kosura waktu itu. Yang pertama. Jadi mas-mas yang tadinya itu kamu ngira mas-mas apa sih gitu? Aneh ya, mungkin aneh outfitnya, rambutnya Jepangan banget. Rambutnya Jepangan banget kayak vokalis-vokalis Jepang itu, gondrong, Harajuku gitu. Harajuku, disemir juga, terus dia pakai outfit gitu. Dia nyanyi Dia sempat ya vokalis. Nah, pertama saya ketemunya itu salah satu UKM gitu. Ya kayak gini kumpul. Terus dia nunjukin foto-foto cosplay dan sebenarnya Kosura bukan pertama yang bercosplay. Sebelumnya sudah ada. Sebelumnya ada, cuman nggak kenal ya, nggak aja nggak kenal kayak gitu. Terus si satunya Mas itu sudah berkumpul ya, istilahnya berkumpul di dunia Jepangan. Terus dia punya foto-fotonya itu bahwa dia sudah menjalani aktivitas cosplay. Akhirnya saya tertarik, Mas, keren ya, itu gimana bikinnya, itu di mana? Oh Mas, ini udah tahun lalu gitu. Saya sama teman-teman dan beberapa juga ada founder Kosura juga berfoto bareng dengan dia waktu itu. Terus, loh Mas, aku mau ikut po, kapan? Nah, mungkin terjadi bikin Kosuranya dari awal itu aku mengajak si Masnya itu tadi. Oh, itu cikal bakalnya. Iya, cikal bakalnya. Mas, ayo po, bikin event atau kemana? Aku bilang gitu, aku minta jalan-jalan. Aku tak bikin kostum. Oh iya Mas, nggak apa, saya tak janjian kemana teman-teman. Lewat SMS dulu kan belum ada. Oh iya, SMS masih ini ya. Jadul. Pakai SMS yang per huruf atau ada ini? Iya, SMS dengan harga Rp1 ya per kirimnya. Atau misalkan yang ini, satu SMS dapat 1000 SMS. Kelamaan tahu, kudu lahir. Gratis 10.000 SMS. Gratis internetan 10 mega. Ya, benar banget zaman-zaman dulu ketok tuwek ya. Itu tadi dia SMS salah satu founder Kosura yang lain itu juga sama. Akhirnya terkumpullah 8 orang itu yang bercosplay di Tunjungan Plaza. Akhirnya setelah itu kita sudah berkumpul, kita kenalan. Terus saya pakai kostum di toilet, malu sih. Sangat malu, bahkan sampai sekarang ini saya malu kalau cosplay itu masih ada rasa malu. Malu banget, malu ketemu orang, ketemu yang kita kenal, iya gitu kan. Jadi saya selama cosplay Aburamisino itu tak tutupin aja wajahku sama pakai kacamata. Oh, berharap tidak dinotis. Enggak pakai masker gitu. Enggak ada. Zaman itu enggak usum. Bener. Jadi memang stylenya Aburamisino itu kerahnya dia itu besar memang di depan. Oh, iya. Gitu. Jadi ketutup setengah mukanya sama pakai kacamata. Kayak gitu. Ya saya berharap pakai kostum itu biar nggak dinotis teman-teman atau keluarga waktu lewat gitu kan, karena malu gitu kan. Akhirnya jalan-jalanlah kita di Tunjungan Plaza itu dengan 8 orang yang bercosplay. Kita sempat foto bareng di bawah. Menyebutnya Atrium 3 ya benernya. Yang di buletan yang besar. Yes, benar. Atrium 3. Kita foto-foto di situ dan tiba-tiba banyak orang yang minta foto. Wow. Karena dianggap ada event. Iya benar, kita senang diajak foto sama orang-orang pengunjung. Kok ya tiba-tiba kita diusir sama satpam. Mas Mbak, ini ada acara apa? Karena tidak ada event itu. Iya. Ya kan dulu memang jarang ya ada event itu. Oke. Mas, ini ada apa ya kok rame-rame di sini? Oh, nggak ada Pak, kita cuma jalan-jalan aja pakai kostum. Oh ya udah jangan di sini ya, nanti takut membuat keramaian.
Ya, aneh sih. Loh ya apa sih? Ya Ini makanya. nggak mau nggak ada keramaian. Iya itu. Tidak mau berkerumun. Saya bingung ya, saya teman bingung. Ya harusnya mereka berterima kasih sama kita gitu loh, karena kita menghibur para Diramein, pengunjung. Iya gitu loh. Gratis. Bener. Ini malah nggak boleh gitu loh. Ya kalau saya memikirkan sekarang mungkin nggak bolehnya karena terlalu bergumul ya. Bisa Ya, jadi. berkerumun. Berkerumun terus menghalangi jalan. Bisa jadi ya. Kita ambil Atau sisi positifnya sih Bapak Iya, itu melarang mungkin kita. takut Ya. juga ada yang bawa katana Katana saja bisa Mobil. jadi. Kita ke situ kan. Katana mobil. Bukan Kak. Nah, akhirnya ya kita mengalah. Akhirnya ya sudah kita balik yuk karena memang sudah terlalu larut ya, udah lama kita jalan-jalan muter-muter. Kita ke atas, kita duduk di atas food court itu, 8 orang itu, dan nggak tahu masnya yang tadi ikut kita nggak tahu kemana, mungkin sudah pulang atau kemana saya nggak tahu. Cuman yang saya ingat yang bercosplay itu tadi. Oke. Terus akhirnya si mencetuskan Mbak Bram, saya ingat Mbak Bram kalau nggak salah, yang mencetuskan bikin komunitas. Ayo, apa masa segini aja gitu loh. Bikin komunitas ta. Ya karena kan di situ saya masih baru, jadi malu-malu ngobrol sama teman-teman, nggak baru kenal juga di Masih situ. ikut-ikut aja. Mau gimana juga bingung kayak gitu. Jadi saya lebih ngikut aja kepada teman-teman waktu itu. Oh ya boleh, ayo. Namanya apa? Tadi namanya Kosura. Oh ya, yang ngasih nama siapa ini? Mbak Bram juga nggak salah. Mbak Bram, yang ngasih nama Kosura. Karena artinya Komunitas Cosplay Surabaya. Iya. Tapi Rapi, tidak tapi. benar, tapi spellingnya tidak seperti sekarang CUSURA. Oh, Tapi dulu COTSURA. Lebay sih, wow, alay sih. Kosura. Zura. Kosura. Gitu. Oke. Terus. Udah. Lanjut. Oke, akhirnya tercetus nama Kosura Kosura. tadi. Nah, terus berkembangnya itu gimana? Kan 8 itu tadi kan tidak saling kenal gitu. Ya kan? Mereka sudah saling kenal, cuman aku yang belum kenal. Oh, beberapa. tapi tidak dikenal. Iya, saya Siapa baru. sampean pada waktu itu? Oh, nggak kenal. Mereka sudah mengenal. Oh, mereka mereka sudah sudah mengenal mengenal. satu sama lain. Oh, berarti mereka langsung mikir siapa nah ini? Benar anak baru. Iya, anak baru. Baru yang ingin Oh, cosplay. dia ada di sini. Saya sebagai anak baru waktu itu. Anak baru. Oh, ternyata ini ya, apa namanya? Yang anak lama juga pernah baru juga. Banyak banget. Jadi memang bukan saya yang pertama cosplay, enggak. Jadi si mbak-mbak sama mas itu sudah bercosplay dulu sebelum saya. Bahkan mereka mungkin sudah tahun duluan untuk bercosplay. Sebelum bikin Kosura itu mereka sudah bercosplay Ria di Surabaya. Gitu. Pada waktu itu berawal dari 8 orang dan sekarang berapa sebenarnya? Berapa ya? 200 mungkin. 200. Heeh. Cosplayer semua. Campur ya. Oh, ada ini kan ada lini yang lain ada yang suka. Benar. Jadi kalau saya menelaah beberapa teman-teman member Kosura itu memang mereka berkeinginan untuk cosplay ada. Tapi ada hal yang lain, mereka seperti teman-teman suka suka foto, memfoto Oke. teman-teman cosplayer. Fotografer. Benar. Jadi sewaktu pengenalan mereka pun jujur, saya tujuan ke sini bukan untuk cosplay tapi ingin foto teman-teman. Tapi itu kita tetap terbuka untuk teman-teman hal seperti itu. Oke. Dari 8 jadi 200 dan kalau di Jawa Timur Kosura ini udah kalau ke event Jepangan sudah pasti tahu Kosura ya? Ya, insya Allah ya. Insya Allah ya. Karena umur kita udah 17 tahun. Ada kamu yang nggak tahu? Apa Kosura ini? Kita dari tadi ngobrol Kosura, ada yang nggak tahu nggak? Tulis di kolom komentar. Ya kan, nanti kita kasih tahu. Siap. Oke. Jadi untuk Kosura ini sendiri dengan kebayang nggak waktu dulu bikin 8 orang itu sekarang jadi bisa sebesar sekarang? Berapa? 17 tahun ya? 17 tahun umurnya. Anak SMA ya. Wih. Udah tua ya. Umur anak SMA. Ini kan ketahuan dia umur berapa ya? Saya 17 tahun juga berarti. Ya nggak nyangka. Sangat nggak nyangka karena keisengan kita waktu itu untuk bikin komunitas juga spontanitas teman-teman waktu itu, ya kakak-kakak saya ya waktu itu, mereka mencetuskan gimana kalau kita bikin komunitas namanya Kosura. Ianya sebatas itu iseng, kita nggak nyangka nanti sebanyak ini gimana enggak, karena waktu itu event cosplay jarang ya. Soalnya suara arek nangis ya. Disiksa bapaknya paling.
Maklum, Ray, Surabaya Iya. Utara. Benar ya di kampung ya. Iya. Jadi dari mana? Jadi saya jadi lupa. Dari mana Om? Dari ini. Oh ya, diniatkan bikin komunitas karena hobi kita ini hobi yang jarang. Ada yang Oke. mau, ada yang suka. Ya, jadi orang yang ini apa namanya dianggap aneh nggak sih? Iya, tentu kan, banget. Mas Oke tadi menganggap aneh sama ketua pertama tadi. Malu juga. Ya, aneh berkumpul, ya jadi anehnya hilang. Nggak ada. Orang yang normal, normal ya. Jadi kelihatan aneh ya. Kita ada jokes. Kita badut. Kita dijuluki sama normis pada waktu itu, kita dibilang badut. Bahkan sampai sekarang kalau saya ngejuk sama teman-teman nih, ngejob ya, sebutannya ngejob cosplay. Mas Okai kemana sih? Badut. Itu masih saya pakai. Sampai diiyakan berdamai. Iya. Berdamai dengan olokan itu tadi ya. Mama lagi badut kayak gitu. Itu tadi 8 orang ya memang bertujuan untuk mengumpulkan teman-teman yang suka cosplay ya pada waktu itu, dan kita nggak nyangka beberapa bulan kemudian sudah banyak yang join dan mengetahui ada komunitas semacam itu di Surabaya. Ada banyak pada waktu itu komunitas. Nggak ingat ya Bang. Oh, sombong. Loh, nggak sombong karena kan memang saya Emang ada ya? Kojitsu. Oh, ada. Iya, Kojitsu itu lebih ke general. Ininya semua berbau Jepangan ya, bukan fokus ke cosplay. Bukan fokus ke cosplay. Nah, kita fokus ke cosplay. Jadi selama saya waktu itu wibu baru ya ngerti kok komunitas Jepangan, Kojitsu, cosplay, Kosura, sama Malang. Sudah, yang aku ingat dan tahu itu aja. Pada waktu itu masih ikut event Pak Orang. Ya, Ya, event masih. maksudnya. Belum bikin event sendiri. Iya, benar banget. Pertama kali bikin event sendiri tuh kapan? Seingat saya TP juga di Atrium atas. Di Atrium Tahun? bukan Kameleon. Apa nih? Convention Hall. Convention. 2000 saya masih kuliah. 9 mungkin. 2009. Iya. Oh, itu sudah berani bikin event sendiri. Sudah. Lebih tepatnya diajak ya. Oke. Apa itu sebutannya? Collab ya, collab. Dengan TP. Ya, jadi kita dihubungi sama pihak manajemen Tunjangan Plaza. Ini nggak apa-apa nih nyebut mall ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, siapa tahu kan Diajak. orang maunya mau sini. Iya benar, promosi di sini ya. Bismillah. Nah, di situ saya dikontak sama pihak manajemen mall Tunjungan Plaza untuk bikin event di situ. Kebetulan juga di atrium atas itu tadi. Dan konsepnya adalah yang saya ingat adalah Toys and Hobbies. Oh, sampai sekarang ada itu? Ada. Cuman ya dari tahun itu ya? Jadi memang Toys and Hobbies sebenarnya sudah lama. Hanya sekarang ya mungkin dipakai dengan beberapa orang. Nggak ada hukum untuk memakai nama itu ya kemungkinan nggak ada ya. Buat apa intinya gitu nama General Toys and Hobbies. Dulu namanya kalau nggak salah Toys and Hobbies, dan itu seingat saya yang kita pure bikin mulai dari konsep acara itu kami maksudnya anak-anak lama, MC juga itu kemungkinan MC pertama saya di cosplay, di event cosplay. Pertama kali. Iya. Terus lomba juga kita yang manage, hadiahnya juga sama, terus konsep acaranya bagaimana. Jadi ya simple ya kayak gitu bikin event. Kalau sekarang namanya Koskom ya. Kalau dulu Coswalk nggak ada. Koskom, mereka pesertanya berapa, ada pemenang, ya sudah selesai. Jadi sesimpel itu aja. Oh, berapa lama? Berapa jam? Oh ya nggak lama sih, 2 jaman. 2 jaman, khusus buatan. Nah, itu lancar. Atau mungkin, kan event pertama pasti mungkin ada. Iya, sepi sih. Oh. Karena ya itu tadi, cosplay tidak sebanyak sekarang. Oke. Kita menyebutnya 10 aja yang cosplay dulu udah cukup banyak. Oke, 10. Tapi kan Koskom kan ada tim. Mulai terserah. Jadi intinya 10 tim. Oh, sendirian? 10 boleh. mau terserah mau individu. Dulu
Asal pokoknya ikut Bener aja. banget, nggak kayak sekarang kalau tim ada sendiri, individual ada sendiri, nggak. Kita general dulu, kayak gitu. Kita melihat peserta 10 aja atau pengunjungnya cosplay juga sama 10 aja itu sudah senang buat kita, udah cukup rame gitu. Kalau sekarang ya dikit gitu. Itu tadi balik lagi ke pada zaman itu cosplay masih awam, Mas. Masih apa sih? Apa sih itu? Apa sih itu? Orang masih aneh. Masih kelihatan apa nggak terbiasa seperti sekarang. Kalau sekarang kan sampai di jalan-jalan. Benar. Kalau dulu banyak yang nggak tahu dan mencemooh kita hobi aneh kayak gitu. Sekarang juga sih. Masih aneh ya, benar banget. Sekarang juga sih, cuman kita sekarang jadi lebih besar juga. Ya alhamdulillah Agus Serah sekarang menjadi besar, umurnya juga sudah remaja, SMA kelas 2, 17 tahun. Saatnya pacaran atau kolaborasi dengan puper-pupernya, puper-pupernya. Pacaran kolaborasi dengan mungkin unit yang lain atau komunitas-komunitas yang lain. Ya sama, kita terbuka untuk beberapa komunitas atau grup di Surabaya, Jawa Timur. Termasuk Normis? Ya dong. Kita banyak undangan-undangan juga. Kita alhamdulillah untuk prestasi sudah cukup banyak yang dihasilkan sama teman-teman. Sudah sampai ini ya? Mancanegara juga Mancanegara sama. juga. Mungkin sudah di podcast ya kemarin. Seperti ya salah satu pemenangnya dari Surabaya juga, dari Kosura itu sudah masuk mancanegara. Oke, terima kasih sudah lumayan lama ya kita di sini ngobrol-ngobrol terkait dengan komunitas. Ya. Setiap kota ada komunitas dan kebetulan untuk di Surabaya ini ada yang besar dan Lama. Besar dan tahan lama. Kok besar dan tahan lama? Itu namanya Kosura. Mungkin teman-teman yang lain mau mengenalkan komunitasnya bisa datang ke sini. Atau mungkin bisa kolaborasi dengan Kosura, bisa langsung menghubungi. Mau join Kosura juga boleh. Nah, buat teman-teman yang bingung untuk ke Jepangan, itu mau harus kemana, belajarnya kemana, berburu kemana, mau bikin armor nggak tahu, ada untuk dapat circle-circle yang hobi, bisa untuk join ke Kosura. Oke, sekian dulu, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tonjok tombol notifikasinya, kalian semua sangat